Warga Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah kembali menggelar ritual nyadran sendang untuk menyambut Ramadan. Dan dalam ritual ini warga menyembeli ayam jago dan juga warga berebut lele ya Reza. Iya, sementara itu di Boyolali ini menyambut datangnya bulan Ramadan, warga menggelar tradisi padusan di sumber mata air. Dalam tradisi ini, tokoh superhero Spider-Man dan juga superhero Wonder Woman gitu ya, ini ikut padusan dan juga memberikan pesan edukasi tentang protokol kesehatan. Ritual nyadran sendang gede atau mata air digelar warga Kelurahan Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sebelum ritual dimulai, warga menyembelih 97 ekor ayam jago sumbangan tiap rukun tetangga di kelurahan tersebut. Ayam jago kemudian dicuci di sendang sebagai isyarat ritual utama dimulai. Warga kemudian beramai-ramai menguras sendang sambil berebut ikan lele penghuni sendang. Ritual peninggalan leluhur ini sempat berhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kini digelar lagi setelah kota Semarang berada di PPKM level 1. Tradisi ini juga sebagai bentuk syukur warga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Menurut warga, air sendang gede sangat bermanfaat dan tidak pernah surut sehingga harus dirawat. Melalui ritual ini, warga berdoa agar lancar menjalani ibadah puasa dan terhindar dari COVID karena berkerumun. Untuk kedepannya itu kegiatan puasa Ramadannya lancar tanpa kendala. Ritual ditutup dengan acara makan ayam bakar dan jajanan bersama sebagai bentuk kerukunan warga. Dengan menggunakan pakaian tradisi Sunda, puluhan anak dan orang tua melakukan ritual mandi di perairan Waduk Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, Jumat pagi yang sudah menjadi tradisi menjelang puasa. Sebelum mandi, warga berkunjung ke makam keluarga dan leluhur yang ada di sekitar lokasi. Mereka memanjatkan doa, kemudian mandi bersama guna membersihkan diri. Makna ritual di sini itu membangkitkan kembali atau melestarikan kearifan lokal di daerah, khususnya daerah Mekarasi, Kecamatan Jati Gede, Sumedang. Tradisi mandi bersama ini memiliki makna sebagai simbol membersihkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah menyambut datangnya bulan Ramadan, warga Boyolali menggelar tradisi padusan di sumber mata air. Uniknya dalam tradisi ini, tokoh superhero Spider-Man dan Superwoman ikut padusan dan memberikan pesan edukasi tentang protokol kesehatan. Ternyata hari ini anak-anak banyak yang padusan, tapi aman, sesuai prokes. Yang kedua 50% ya Pak ya. Dan kita akan keliling setelah tadi ikut nyebrung, memberi edukasi kepada mereka. Kalau di dalam air memang nggak usah pakai masker, tapi kalau di luar air, tolong maskernya dititipkan, nanti diambil lagi, dipakai lagi. Walaupun tradisi padusan di Boyolali ini masih dilaksanakan secara terbatas. Lokasi objek wisata air yang melaksanakan padusan masih membatasi pengunjung sebanyak 50% karena pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini terkait 1 Ramadan, Kementerian Agama Republik Indonesia memutuskan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Minggu 3 April 2022. Ya, dan keputusan ini diambil setelah Kementerian Agama memantau hilal dari 101 titik di 34 provinsi. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia Jumat malam memutuskan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Keputusan itu diambil usai sidang isbat digelar di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan para petugas di 101 titik pemantauan hilal melaporkan tidak melihat hilal sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Keputusan pemerintah itu didukung oleh hasil pemantauan hilal yang dilakukan Dewan Kehormatan Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan Mogot, Jakarta Barat. Cuaca berawan yang terjadi sejak Jumat sore membuat proses pemantauan hilal dengan 2 alat teleskop menjadi terhalang dan tidak terlihat.
Bali, pemantauan hilal dilakukan di kawasan Pantai Patra Jasa, Kabupaten Badung, Bali, Jumat sore. Hasil hilal tidak terlihat karena pengamat terhalang awan pekat serta ketinggian hilal yang sangat kecil, yakni 1 derajat. Sementara itu, pantauan hilal di Gedung Observatorium Hilal Stasiun Geofisika Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara juga terhalang awan tebal dan belum terlihat. Posisi hilal yang berada pada 1 derajat lewat 20 menit terlalu rendah untuk diamati. Sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah diikuti oleh Menteri Agama, Komisi 8 DPR RI, BMKG, 8, 26 perwakilan negara sahabat, serta tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, Masjid Agung Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru Jumat malam sudah menggelar sholat tarawih perdana. Sebelumnya Muhammadiyah memang telah menetapkan 1 Ramadan bertepatan dengan Sabtu 2 April hari ini. Iya betul, ini sholat tarawih juga digelar di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Pengurus masjid melakukan pembatasan waktu ceramah untuk mempersingkat durasi. Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat malam menggelar sholat tarawih perdana 1 Ramadan. Tidak ada pembatasan dalam sholat tarawih perdana ini. Menurut pengurus Masjid Agung Al-Azhar, persiapan untuk sholat tarawih sudah dilakukan sejak lama dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Alhamdulillah persiapan di ujung hari. Insya Allah pada malam ini kita di Masjid Agung Al-Azhar akan melaksanakan sholat tarawih hingga besok kita sudah berpuasa. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sholat tarawih digelar di Masjid Agung Al-Husna. Sekitar 200 laki-laki dan perempuan ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih di masjid ini dilakukan sebanyak 11 rakaat. Masjid dengan bangunan 2 lantai ini merupakan masjid terbesar di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan kapasitas 1.500 orang. Sholat tarawih juga digelar di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta pada Jumat malam. Pengurus masjid melakukan pembatasan dengan cara mempercepat ceramah hanya 10 menit. Hal ini berlaku untuk sholat subuh, tarawih, serta saat jelang buka puasa. Protokol kesehatan juga diterapkan dengan ketat. Hanya saja jemaah bisa merapatkan shaf. Ketika nanti sholat tarawih terutama, dan dulu kita pernah ya sholat tarawih itu 1 juz sehari itu. Ini nanti pendek-pendek saja yang dibaca. Ya, artinya bahwa sholatnya tidak terlalu lama, ya. Masjid Kauman menyelenggarakan sholat tarawih mengikuti keputusan Muhammadiyah yang memulai 1 Ramadan pada tanggal 2 April 2022. Masjid Kauman berdiri di Kampung Kauman yang merupakan tempat lahirnya Muhammadiyah. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia Jumat malam memutuskan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Keputusan itu diambil usai sidang isbat digelar di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengatakan para petugas di 101 titik pemantauan hilal melaporkan tidak melihat hilal sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.